Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianova Iza. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dalam bentuk proyek surat menyurat atau korespondensi pendidikan. Simulasi ini menggambarkan situasi saya sebagai staf tata usaha di sebuah sekolah menengah swasta bernama Global Vision School. Saya telah membuat 4 jenis surat resmi berdasarkan kasus yang diberikan. Berikut adalah penjelasan saya. Yang pertama yaitu job vacancy letter atau surat lowongan kerja. Nah, di sini yang pertama ada definisi. Surat ini digunakan untuk mengumumkan adanya lowongan kerja. Dalam hal ini posisi guru bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu struktur surat. Terdiri dari kop surat, subjek, pembukaan, deskripsi, pekerjaan dan kualifikasi, informasi pengiriman, lamaran, serta penutup. Yang selanjutnya yaitu manfaat dan kegunaan. Surat ini berguna untuk menjaring calon guru yang kompeten dan profesional sesuai kebutuhan sekolah. Yang selanjutnya yaitu terkait penerima. Surat ini ditujukan kepada pihak luar seperti lulusan universitas atau pencari kerja. Nah, yang selanjutnya yaitu ada analisis singkat, yaitu terkait surat. Yang pertama yaitu surat lowongan kerja adalah bentuk surat resmi yang digunakan oleh suatu institusi atau perusahaan untuk mengumumkan adanya posisi pekerjaan yang sedang dibuka. Dalam konteks ini, Global Vision School menggunakannya untuk merekrut guru bahasa Inggris. Gaya bahasa yang digunakan bersifat formal, ringkas, dan informatif. Dengan menekankan kualifikasi yang dibutuhkan dan batas waktu pengiriman lamaran, kalimat yang digunakan tidak terlalu panjang agar mudah dipahami oleh pembaca. Nada bahasa tetap ramah dan profesional. Target utama dari surat ini adalah para pencari kerja, khususnya yang memiliki latar belakang pendidikan bahasa Inggris, baik dari universitas mitra maupun dari platform lowongan pekerjaan online. Dan yang kedua yaitu parent invitation letter, yaitu surat undangan untuk wali murid. Nah, di sini yang pertama definisinya adalah surat resmi dari sekolah yang ditujukan kepada orang tua atau wali murid, khususnya untuk mengundang mereka dalam acara sosialisasi ujian dan juga kelulusan. Dan yang selanjutnya yaitu struktur surat, yaitu terdiri dari kop surat, tanggal, subjek, salam pembuka, isi surat yang menjelaskan waktu, tempat, dan tujuan kegiatan, serta penutup. Dan manfaat serta kegunaannya yaitu surat ini berfungsi untuk memperkuat hubungan antara sekolah dan orang tua dalam mendukung keberhasilan siswa. Dan penerimanya adalah wali murid kelas 9. Untuk analisis singkatnya, yaitu surat undangan wali murid adalah jenis surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak sekolah untuk mengundang orang tua siswa dalam acara tertentu. Dalam surat ini, pihak sekolah mengundang wali murid kelas 9 untuk menghadiri sosialisasi ujian nasional dan kelulusan. Gaya bahasa yang digunakan adalah formal, sopan, dan persuasif dengan tujuan menjaga hubungan baik antara sekolah dan juga wali murid. Informasi disampaikan secara jelas dan terstruktur, seperti waktu, tempat, dan tujuan acara. Target penerimanya adalah wali murid kelas 9 yang memiliki peran penting dalam mendampingi siswa menghadapi masa ujian dan juga kelulusan. Kehadiran mereka sangat diharapkan untuk mendukung keberhasilan siswa. Dan surat yang ketiga yaitu memo to teacher, yaitu memorandum untuk guru. Nah, di sini definisinya adalah memo atau memorandum adalah pesan resmi singkat yang digunakan untuk komunikasi internal di lingkungan sekolah. Dan struktur suratnya yaitu berisi tanggal, pengiriman, penerima, subjek, isi informasi, dan juga penutup.
Selanjutnya yaitu manfaat dan juga kegunaannya adalah untuk menyampaikan informasi penting secara cepat. Dalam hal ini perubahan jadwal evaluasi tengah semester dan penerimanya adalah seluruh guru di sekolah. Untuk analisis singkatnya, memorandum atau memo merupakan bentuk komunikasi internal yang digunakan dalam organisasi atau institusi untuk menyampaikan informasi secara cepat dan efisien. Dalam simulasi ini, kepala sekolah menyampaikan perubahan jadwal evaluasi tengah semester kepada semua guru. Gaya bahasa yang digunakan adalah langsung, ringkas, dan jelas tanpa banyak basa-basi karena ditunjukkan untuk keperluan internal. Memo tidak memerlukan salam pembuka atau penutup yang panjang. Isinya fokus pada inti informasi yang ingin disampaikan. Target penerima memo ini adalah seluruh guru di sekolah yang harus segera menyesuaikan rencana pembelajaran dan penilaian mereka sesuai jadwal terbaru. Dan surat yang keempat atau yang terakhir yaitu terkait complaint reply letter atau surat balasan keluhan. Nah, definisinya dalam surat ini adalah surat resmi yang digunakan untuk menanggapi keluhan, dalam hal ini dari orang tua siswa yang merasa anaknya mengalami diskriminasi. Untuk struktur suratnya yaitu terdiri dari tanggal, subjek, salam, ucapan terima kasih atas masukan, penjelasan singkat, meminta maaf jika perlu, dan juga penutup. Dan manfaat dan kegunaannya dalam surat ini yaitu digunakan untuk menjaga hubungan baik dengan orang tua sekaligus menunjukkan profesionalisme sekolah dalam menangani masalah. Dan untuk penerimanya adalah orang tua siswa yang mengajukan keluhan. Untuk analisis singkat, dalam surat ini, surat balasan keluhan adalah bentuk korespondensi resmi yang ditujukan untuk menanggapi keluhan atau masukan dari pihak eksternal, dalam hal ini wali murid. Surat ini menanggapi laporan bahwa seorang siswa merasa didiskriminasi oleh guru. Gaya bahasa yang digunakan adalah formal, empatik, dan diplomatis. Bahasa yang digunakan harus berhati-hati dan penuh kehati-hatian agar tidak memperburuk situasi. Penulis surat menyampaikan permintaan maaf, menegaskan komitmen sekolah terhadap inklusivitas, dan menunjukkan bahwa langkah-langkah penyelidikan sedang dilakukan. Target penerimanya adalah orang tua siswa yang menyampaikan keluhan dengan tujuan menjaga kepercayaan orang tua dan juga reputasi sekolah. Demikian pemaparan saya mengenai 4 jenis surat resmi dalam dunia administrasi sekolah. Melalui tugas ini, saya belajar bahwasanya menyusun surat dengan baik dan juga profesional sesuai dengan tujuan dan sasaran penerima. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.